Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Para peserta kuliah dasar ekonomi Islam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar dengan zakat, yang mana ia adalah salah satu dari rukun Islam yang merupakan pilar terpenting, baik dari sisi individual, spiritual, maupun dari sisi keumatan, kejamaahan, dan masyarakat. Kita telah membahas sebelumnya tentang pandangan yang unik, ya, beberapa kajian kontemporer, ya, termasuk penjelasan tentang muzaki dan mustahik, pengembangannya dalam makna yang kekinian, katakan seperti itu. Sekarang kita lebih memperdalam pada salah satu mustahik, ya, salah satu golongan yang dibuat oleh hukum zakat. Hukum zakat ini telah mengonsepkan masyarakat menjadi beberapa golongan yang diperhatikan. Salah satu yang penting adalah golongan amil, ya, wal amilina 'alaiha. Yang mana telah kita bahas secara sekilas, ya. Ada golongan fakir dan yang berbeda dengan miskin secara illah. Kemudian ada golongan amil yang memiliki kemiripan dengan golongan fakir karena penugasannya, ya. Sebelumnya telah kita bahas bahwa fakir adalah orang yang terhalang atau tidak bisa bekerja karena sebab syar'i, tugas dari keagamaan, maupun karena sebab kauni atau terhalang secara takdir. Nah, salah satu tugas syar'i selain jihad dan hijrah adalah mengerjakan, mengelola, mengumpulkan, membagikan harta zakat, yang mana ini menjadi penting. Rasulullah SAW ketika mengutus seorang sahabat ke satu negeri untuk berdakwah, maka yang pertama adalah mengajarkan atau mengajak mereka kepada Islam dengan bersyahadat, ya, mengakui, mentauhidkan Allah dan mengakui Rasulullah SAW. Kemudian yang pertama kali diajarkan adalah sholat. Setelah itu maka dilanjutkan dengan mempraktikkan zakat. Mempraktikkan zakat itu artinya duta dakwah atau utusan yang diutus oleh Rasulullah SAW itu pada suatu masyarakat otomatis mengemban atau menjabat sebagai amil zakat, orang yang mengambil peran atau menjalankan fungsi yang pada pembahasan awal-awal kita sebut sebagai fungsi fiskal, fungsi yang sama dengan pajak pada perekonomian konvensional dan ekonomi yang lahir dari peradaban barat. Jadi penarikan harta dari orang yang sesuai dengan ketentuan, ya, orang-orang yang punya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Siapa orang yang membutuhkan? Di dalam syariat zakat ini, orang yang membutuhkan telah dijelaskan menjadi beberapa golongan, ya. Dengan pendekatan balaghah kita bisa membaca ayat yang barusan, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara, ya, sesungguhnya zakat itu, ya, dengan pembatasan, ya, hanya untuk. Innama ini menurut para ulama menandakan bahwa pembahasan ini adalah pembahasan yang membatasi dari pembahasan lainnya.
Artinya fokus pembahasan, dan yang tidak disebutkan dalam pembahasan ini maka tidak termasuk. Al apa? Inna sebagai huruf pembatas ya. Kemudian lil fuqara, kalau kita membaca dengan pendekatan yang disebut oleh ilmu balaghah dengan sebutan zikrul khas ba'dal am, atau penyebutan bagian-bagian rincian-rincian yang khusus setelah penyebutan yang umum, maka di sini penyebutannya adalah sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang fakir, yakni orang yang miskin, para amil zakat, untuk mu'allaf yang dilembutkan hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, dan untuk orang yang berhutang, untuk di jalan Allah, untuk orang dalam perjalanan. Dan ini adalah kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana ya. Artinya kalau yang sebelumnya dengan pendekatan pembacaan ilat bahwa ini menjadi 8 golongan, golongan fakir, golongan miskin, golongan amil, kemudian mu'allaf, riqab, fisabilillah, ibnu sabil, menjadi 8. Maka dengan pembacaan zikrul khas ba'dal am, maka yang disebutkan belakangan adalah cakupan dari yang disebutkan di awal. Jadi zakat itu hanya untuk golongan fakir, yakni ya, terjemahannya menjadi seperti itu. Bukan zakat itu untuk golongan fakir, miskin, amil, dan seterusnya. Tapi pembacaannya menjadi zakat itu adalah untuk golongan fakir, yakni mereka yang miskin, mereka para amilin, para mu'alaf, dan lain sebagainya. Jadi ini kalau pendekatan ini kita bisa menarik ibrah bahwa 7 yang disebutkan di akhir adalah golongan yang membutuhkan. Fakir secara bahasa artinya orang yang patah sehingga dia menjadi butuh. Kita sebut nahnu fuqara ilallah, kita ini orang fakir terhadap Allah, artinya orang yang membutuhkan Allah ya, dalam segala aktivitas kehidupan kita. Dari sini kita kembali ke pembahasan bahwa seorang duta dakwah itu menjalankan fungsi amil. Bahkan kalau bisa dikatakan fungsi amil ini selain fungsi fiskal, dia adalah fungsi kepemimpinan dan fungsi yang disebut sebagai fungsi kenegaraan. Ya. Kalau kita cari di dalam ayat Al-Quran, ya, bisa kita katakan bahwa syariat mendirikan negara atau membentuk kepemimpinan ya, selain ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, misalkan ya, penyebutan tentang wajib adanya ulil amri. Kalau dalam tugasnya itu sistem politik sering dikatakan bahwa ia menjadi ada atau menjadi ada aktivitasnya, ada wujudnya itu karena adanya syura bainahum, adanya musyawarah di antara kaum muslimin. Sementara ini jarang dibahas bahwa menjadi adanya sebuah kepemimpinan atau menjadi sebuah masyarakat yang berbentuk dengan tata kelola yang baik itu karena adanya fungsi amil, adanya fungsi fiskal. Jadi amil ini adalah lembaga yang dijadikan untuk menjalankan fungsi fiskal, dan yang berikutnya adalah fungsi redistribusi harta, ya. Fungsi menyalurkan atau membagikan harta sehingga tidak terjadi penumpukan dan ketidakmerataan pada masyarakat, tidak adanya ketimpangan sosial atau mengurangi ketimpangan sosial, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, amil itu adalah lembaga fiskal, lembaga atau pijakan dari adanya organisasi negara di dalam Islam ya, kalau kita ingin katakan seperti itu. Meskipun nanti kalau kita diskusi filsafat hukum dan filsafat politik, mungkin nanti ada beberapa penjelasan dari konsep negara, tapi secara umum negara bisa diartikan sebagai tata aturan ya, tata kelola masyarakat ya, yang fungsi amil ini sudah menjelaskan dengan cukup praktis bahwa selain
umat Islam perlu bermusyawarah, dia juga perlu ada yang mengelola harta. Ya, ada yang mengambil, ada yang membagikan, dan membagikan kepada 8 golongan yang sudah disebutkan, sehingga harus definitif. Ya, harus nampak di masyarakat adanya golongan-golongan ini. Meskipun nanti mungkin pada satu masa dan pada satu tempat ada satu atau dua golongan yang bisa saja hilang, tapi semuanya menjalankan fungsi. Seperti halnya fungsi fisabilillah yang terkait dengan fungsi amil juga. Artinya ya syariat zakat itu mendorong adanya persiapan perang. Kemudian juga fakir yang seperti kita sudah bahas, dia terdiri dari para mujahid secara individu, personal-personnya, kemudian juga mubalik, ya. Dan kita sudah sebutkan juga bahwa dia termasuk di dalamnya adalah para jurnalis kalau zaman sekarang, para guru-guru di daerah pedalaman dan lain sebagainya, itu menjadi utusan. Ya. Otomatis sistem zakat ini ya, sebagai rukun Islam, ya, pilar-pilar sosial kemasyarakatan yang sangat penting, ya, mengadakan amil, ya, membentuk golongan fuqara, mewujudkan fisabilillah, mempraktekkan mu'allafatu qulubuhum, ya, karena ini amil yang bisa menentukan siapa yang mu'allaf, ya. Itu salah satu definisi mu'allaf adalah orang-orang atau tokoh-tokoh yang ingin dilembutkan hatinya agar berpihak pada kaum muslimin, ya. Jadi bisa saja dia statusnya, meskipun ini masih perdebatan, bisa saja statusnya masih belum menerima Islam, tapi dengan mu'allafatu qulubuhum ini menjadi lembut dan baik kepada kaum muslimin, atau menjadi tertarik kepada Islam. Atau orang yang tokoh yang ditinggalkan oleh kaumnya atau meninggalkan kaumnya, orang kaya yang meninggalkan harta bendanya untuk masuk Islam, maka dia ditolong dengan dana zakat mu'allafatul qulub. Artinya ini ada setting sosial, ya, yang diinginkan oleh syariat zakat, sehingga zakat ini betul-betul menjadi pilar. Ya. Kita kembali ke pembahasan lembaga amil. Ya. Amil sebagai kelembagaan itu bisa disebut sebagai, ya, selain fiskal, dalam ilmu ekonomi ada yang disebut sebagai lembaga keuangan. Kita telah membahas apa itu uang yang sebenarnya. Tentunya kalau kita menyebut lembaga keuangan, dia sebetulnya berbeda dengan istilah lembaga bisnis. Kita review sedikit. Yang disebut uang adalah barang yang dijadikan media pertukaran dan bisa menjadi satuan hitung, ya, dengan fungsi-fungsi yang telah kita pelajari bersama. Ya, sehingga kalau kita bandingkan dengan sistem ekonomi modern yang banyak berlaku saat ini, lembaga keuangan itu yang paling utama sebetulnya adalah bank. Ini di dalam sistem perekonomian modern, kapitalis, seperti itu. Fungsi utamanya adalah menjaga uang, menjaga media, menjaga stabilitas uang, menjaga, kalau versi ribawinya, menjaga suku bunga. Catatannya di sini adalah bahwa dia bukan lembaga bisnis, bukan lembaga yang mencari keuntungan atau menarik gain, ya, mendapatkan sesuatu dari aktivitasnya, tidak. Amil lembaga keuangan, perbankan sebagai lembaga keuangan yang sama, akan tetapi mereka keluar dari garisnya karena ternyata mereka membutuhkan operasional dan juga tidak mampu menghentikan keserakahan untuk menarik harta masyarakat secara tidak teratur. Ya. Dalam Islam, lembaga keuangan dalam bentuk baitul mal, ya, ini diwujudkan oleh atau merupakan wujud dari lembaga keamilan. Ya. Dikelola oleh para amil, yang amil sendiri hidupnya ditanggung dengan dana zakat. Ya. Dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan apakah dia orang kaya atau tidak. Apakah dia betul-betul membutuhkan, artinya secara individu si person amilin ini tidak dilihat lagi apakah dia berkecukupan atau tidak, yang jelas kehidupannya ditanggung oleh dana zakat dan dia menjalankan fungsi amil, sehingga tidak ada lagi pembahasan nanti gaji kalau diperbankan dari mana, dan hartanya dari uang masyarakat yang diputar, dibisniskan dan lain sebagainya, sehingga dapat keuntungan.
kemudian dia juga memutar dana masyarakat yang bukan haknya. Dalam Islam, lembaga amin adalah lembaga keuangan yang sudah dianggarkan aktivitasnya, ya, pembiayaannya atau gajinya, kemudian skema akuntansinya, ya, penyalurannya kepada siapa saja, itu anggaran masuk dan anggaran keluar sudah ditentukan, ya. Sehingga dia bukan lagi lembaga bisnis dan tidak menjadi lembaga bisnis. Sementara dalam sistem ekonomi kapitalis, ya, lembaga keuangan itu menjadi samar dengan lembaga bisnis atau kelompok-kelompok syirkah, ya, perserikatan di antara anggota masyarakat yang memang berusaha untuk mencari keuntungan. Katakanlah perusahaan, ya. Baitul Mal itu lembaga keuangan, bukan perusahaan bisnis. Sementara perbankan yang ada sekarang itu tidak bisa mendefinisikan dengan jelas apakah dia termasuk dalam lembaga keuangan atau dia perusahaan bisnis atau lembaga bisnis. Katakanlah ada bank sentral yang tidak berbisnis, katakan seperti itu, tapi kemudian para bank-bank yang lain ini adalah posisinya menjadi dualisme. Dia juga merupakan lembaga yang diatur oleh bank sentral, tapi juga dia mengelola dana masyarakat, ya, mencari keuntungan dan sebagainya. Meskipun dikatakan perbankan tidak berbisnis, tapi pada faktanya mereka lah yang, ya, karena sistemnya memungkinkan mereka untuk memutar dana masyarakat, membungahkan dan lain sebagainya. Saya kira cukup untuk pembahasan ambil sini. Catatan atau resum pada kesempatan kuliah kali ini adalah bahwa lembaga amil adalah lembaga fiskal, dia adalah lembaga keuangan, dan dia juga menjadi salah satu dalil atau landasan dari konsep bernegara, konsep kepemimpinan yang ada di masyarakat. Dia menjadi pilar di dalam masyarakat yang betul-betul menjadi rukun Islam, baik itu untuk kaum muslimin secara individual maupun untuk masyarakat muslim atau umat, ya. Sehingga kita tidak boleh lagi meremehkan syariat zakat ini, dan jangan sampai kita menganggap bahwa umat Islam tidak punya tata aturan masyarakat hanya karena kita memiliki pemikiran bahwa zakat adalah zakat yang disebut bantuan sosial dan lain sebagainya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Jika ada diskusi, ditunggu di kolom komentar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.